kumpul di dalam perkumpulan zikir, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan curahan rahmatnya Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu, wa minal munjiyati ar-raja'u fillahi wal khawfu minallahi. Dikatakan, dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara amalan hati yang dapat menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat, yaitu selalu berharap kepada Allah dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba yang selalu berharap kepada Allah, selalu mengharapkan rahmatnya Allah, dan selalu takut dengan siksanya Allah, maka itu hamba yang diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Warraja'u wal khawfu minal maqamati syarifah. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah itu termasuk daripada kedudukan yang mulia. Seorang hamba yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, adalah hamba yang berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad wasafallahu bihima anbiya'ahu wal mursalina wa atba'ahum bi ihsanin min salihil mu'minina. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan bagaimana hamba-hambanya Allah yang mulia, yaitu para nabi dan para rasul, dan yang mengikuti para nabi dan para rasul daripada orang-orang mukmin yang soleh. Bagaimana sifatnya disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Allah berfirman yang artinya mereka itulah orang-orang yang berdoa, yang mengharapkan, yang mencari jalan menuju Tuhannya agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu mengharapkan rahmatnya Allah dan takut kepada azab-azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari para nabi, para rasul, hamba-hamba yang Allah yang soleh, itu sifatnya bagaimana? Dijelaskan oleh Allah, sifatnya mereka itu selalu mengharapkan rahmatnya Allah dan takut dengan siksanya Allah. Gak ada para nabi dan para rasul, gak ada para wali, tidak ada orang-orang yang soleh yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru seorang hamba semakin tinggi derajatnya, itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah diriwayatkan bagaimana Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat, bahkan termasuk sahabat yang paling mulia setelah sahabat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu takutnya kepada Allah sangat tinggi,
dan berharapnya kepada Allah juga sangat tinggi. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kalau seandainya nanti di hari akhirat Allah berkata bahwa semua orang masuk ke dalam surga kecuali satu orang yang masuk ke dalam api neraka. Seandainya nanti di akhirat Allah berkata semua orang masuk ke dalam surga kecuali satu orang saja yang masuk ke dalam api neraka. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, aku takut aku menjadi satu orang itu, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kalau kita misalnya nanti di akhirat Allah berkata semua orang masuk ke dalam surga kecuali satu orang saja yang masuk ke dalam api neraka, kita pasti akan menjawab, nggak mungkin saya itu, ya. Masih banyak orang yang lebih jelek dari saya, ya. Itu menunjukkan kurangnya takutnya kepada Allah. Sayyidina Umar berkata, aku takut aku menjadi satu orang itu. Padahal beliau luar biasa ibadahnya, akan tetapi dari rasa takutnya kepada Allah yang sangat besar. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berharapnya kepada Allah juga sangat besar, sangat tinggi. Beliau berkata, seandainya nanti di hari akhirat Allah berkata semua orang masuk ke dalam api neraka kecuali satu orang yang masuk ke dalam surga. Semua masuk ke dalam api neraka, yang masuk surga hanya satu orang. Ya, Sayyidina Umar berkata, saya berharap saya menjadi satu orang itu, karena berharapnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita, ya, nanti di akhirat Allah berkata semua orang masuk neraka kecuali satu orang saja yang masuk ke dalam surga, kita pasti akan menjawab, nggak mungkin saya, ya percuma sudah, ya nggak mungkin saya itu satu orang, ya. Ini kurang berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin dekat dengan Allah, takutnya kepada Allah semakin tinggi, berharapnya juga semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Allah juga berfirman yang artinya, mereka para nabi dan para rasul, hamba-hamba Allah yang soleh, mereka dahulu yusari'una fil khairat, selalu bersegera di dalam kebaikan, selalu bergegas bersegera di dalam kebaikan. Dalam ibadah mereka bersegera. Itu sifat-sifat hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, mereka memohon kepada kami, kata Allah, dengan penuh rasa berharap, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi berdoanya kepada Allah dengan penuh rasa berharap, mengharapkan rahmatnya Allah, dan penuh rasa takut karena dosa-dosa. Ya, ini wa kanu lana khashiyin, dan mereka itu khusyuk kepada kami, kata Allah. Khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifatnya orang-orang yang saleh. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang yang mengharapkan rahmatnya Allah beramal.
ya beribadah kepada Allah. Kalau nggak ibadah itu namanya bukan berharap tapi berhayal, berangan-angan, menghayal. Yang namanya mengharapkan rahmatnya Allah diikuti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Allah berfirman, Al-Quran ini adalah peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran adalah peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, dzikran, pengingat untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kata Allah, alladzina yakhshawna rabbahum, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ghaibi, yang tidak kelihatan, yang gaib. Yang namanya hamba yang beriman kepada Allah yaitu yakin kepada Allah yang gaib, yang tidak kelihatan. Nanti di akhirat orang-orang kafir akan beriman kepada Allah, ya, tapi mereka tidak dianggap orang yang beriman. Mengapa? Karena sudah kelihatan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya iman itu adalah yakin dengan hati, yaitu meyakini Allah yang gaib, yang tidak kelihatan. Itu baru namanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Fir'aun. Dahulu Fir'aun menentang, ya, durhaka, tidak beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika sudah akan ditenggelamkan, sudah akan mendapatkan siksanya Allah, ya, Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, falamma adrakahul gharaqu qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal mu'minin. Ya, Fir'aun berkata, dan aku ketika sudah akan ditenggelamkan, Fir'aun berkata, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Dahulu Bani Israil yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Jadi Fir'aun akunya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak diterima imannya oleh Allah. Mengapa? Karena sudah melihat langsung di hadapannya siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak dianggap beriman, sudah kelihatan langsung, ya. Tapi yang namanya beriman itu adalah mengimani, yakin kepada yang gaib, yang tidak kelihatan. Wa qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan daripada sedekah, dan hati mereka selalu dalam perasaan takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu semakin kuat imannya, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Semakin kurang imannya, semakin kurang takutnya kepada Allah, semakin kurang berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, selagi kamu ini meminta kepadaku, selagi kamu berharap kepadaku,
aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak memperdulikannya lagi. Yang penting kita ini selalu minta kepada Allah dan berharap kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang penting jangan pernah berputus asa. Siapa orang yang putus asa, berhenti meminta kepada Allah, berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau balaghat dhunubuka anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya dosamu itu mencapai langit, kata Allah, dosamu mencapai langit, ya. Lalu kamu meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni semua dosa-dosa. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka la ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqaituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika kamu menemui aku membawa dosa sepenuh bumi ini, ya, membawa dosa, ya, sepenuh muka bumi ini, lalu kamu menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh muka bumi ini, kata Allah. Ya. Yang paling penting adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting terus memohon kepada Allah, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ajma'u li 'abdi khaufaini wa la amnaini. Ya, Allah berfirman, aku tidak akan kumpulkan untuk hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman, kata Allah. Hambaku tidak akan mendapatkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Bagaimana? Fa'in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika hambaku takut kepadaku di dunia, aku akan amankan dia nanti di hari kiamat. Gak mungkin di dunia takut, di akhiratnya takut lagi, gak mungkin salah satu. Fa'in huwa aminani fid dunya, jika hambaku aman dariku di dunia, ya gak mungkin nanti di hari akhiratnya aman lagi. Akhaftuhu yaumal qiyamah, aku takutkan dia nanti di hari kiamat. Makanya di dunia kita harus takut kepada Allah agar kita di akhiratnya diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya faedah manfaat kita mengkaji ilmu agama untuk menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang takut kepada Allah nanti di akhiratnya gak akan ketakutan lagi, akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mengkaji ilmu agama, ya kita dengar bagaimana siksanya Allah, murkanya Allah, api neraka, hukuman dan lain sebagainya, membuat kita ini takut kepada hamba yang takut itu yang akan diselamatkan nanti di hari akhirat. Justru hamba yang tidak takut di dunia gak mungkin nanti di akhiratnya aman lagi, akan ditakutkan, akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hamba yang takut kepada Allah ada tanda-tandanya. Hamba yang berharap kepada Allah juga ada tanda-tandanya. Hamba yang benar-benar takut kepada Allah tandanya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Kalau ngakunya takut kepada Allah tapi tidak meninggalkan maksiat, bohong, dusta. Ya, jadi hamba yang takut kepada Allah yang meninggalkan larangannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seandainya terjerumus ke dalam dosa, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang berharap kepada Allah ada tanda-tandanya. Apa itu? Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, hadir majelis, sholawat, pikiran, itu tandanya hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ibadah kepada Allah, bukan berharap, namanya berhayal, berangan-angan, ya. Dan diriwayatkan bahwa pernah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit, yang akan meninggal. Lalu ditanya kabarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kaifa tajiduka, apa yang kamu rasakan sekarang ini, ya? Bagaimana kabarmu, istilahnya, ya? Faqala akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Pemuda ini menjawab, ya, aku sekarang ini, perasaanku yang aku rasakan sekarang ini adalah aku takut, ya, dosa-dosaku, dan aku mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya kabarnya, apa yang dirasakan, ya, bukan jawabannya itu yang dirasakan rasa sakitnya, ya, rasa susahnya, ya, akan tetapi yang ditunjukkan adalah rasa takutnya kepada Allah karena dosa-dosanya, dan rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astama'a fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa aqa'u Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul, ya, dua sifat ini, yaitu takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, tidak berkumpul di dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, jadi hamba yang berharap dengan rahmatnya Allah akan diberi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang takut dengan siksanya Allah akan diamankan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita niatkan ketika kita ibadah, hadir majelis, ya, kita niatkan untuk apa? Untuk kita takut kepada Allah, ya, kita niatkan agar kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti di hari akhirat kita diamankan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna